Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang dahulunya termasuk tokoh ahlil kalam, namun di akhir hayatnya beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang mengkisahkan, yang menceritakan, menjelaskannya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya di sini halaman 141, ruju'uhu rahimahullah. Rujuknya Abu Hamid Al-Ghazali dari ilmu kalam dan penyimpangan-penyimpangan beliau kepada manhaj salaf. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tabaqati Syafi'iyyin. Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tabaqati Syafi'iyyin jilid pertama halaman 536. Ini kita sampaikan agar orang-orang yang fanatik kepada beliau tidak menuduh yang ngarang cerita ini Wahabi, ya. Ini Ibnu Katsir yang menceritakan sebelum lahirnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, walamma kana Al-Ghazali rahimahullah qad awghala fi ulumin katsirah wa sannafa fi katsirin minha washtaharat. Ketika Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau berkecimpung dalam banyak ilmu, terutama ilmu filsafat, ilmu kalam, demikian pula at-tasawuf, dan beliau juga banyak menulis buku-buku dan viral buku-bukunya. Fasara man nadhara fi syai'in minha ya'taqid annahu kana yaqulu bidzalik wa inna ma qalahu wallahu alam athiran la mu'taqidan. Orang yang melihat secara sepintas terkadang mengira itu adalah ucapan-ucapannya Abu Hamid Al-Ghazali, padahal terkadang beliau hanya menukil saja.
tanpa meyakininya. Kemudian kata beliau, waqad raja'a andalika kulli fi akhiri umrihi ila hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini inti pembahasannya, kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ya, ulama tafsir yang masyhur, ya, insyaallah gang sebelah juga ya, menerimanya, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, dan beliau Abu Hamid Al-Ghazali telah rujuk dari semua ucapan-ucapan beliau yang menyimpang, ya, terutama tadi dalam ilmu al-kalam. Pada akhir hayat, pada akhir umur beliau, ya, beliau rujuk kepada hadis Rasulullah SAW wal istighal bi Sahih Bukhari. Dan beliau di akhir hidupnya menyibukkan diri dengan belajar, ya, Sahih Al-Bukhari. Hatta yuqal, sampai dikatakan innahu mata wa huwa ala sadrihi. Sampai dikatakan beliau meninggal dunia dan Sahih Bukhari di atas dada beliau. Ya, sebagai simbol beliau ya, telah meninggalkan ilmu kalam dan beliau sadar yang hak itu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebetulnya ini juga pelajaran berharga bagi yang fanatik dengan karya-karya beliau seperti kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Banyak ulama-ulama yang mengkritik kitab tersebut dikarenakan banyaknya hadis-hadis yang batilah, yang maudhu'ah. Bahkan sudah kita sampaikan kemarin dari ucapan Imam Nawawi yang mengkritik kitab tersebut. Ya, sekali lagi yang mengkritik bukan Wahabi, ya, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i juga. Ya, kita mau baca lagi biar lebih mantul. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, ini kita nukilkan dari buku yang kemarin kita bawa, ya, kitab Ihya Ulumuddin fi Mizan Ulama wal Mu'arrikhin. Imam Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 abad ke-6 Hijriah, sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum Ibnul Wahab, ya, beliau berkata, wa dzakara fi kitabil Ihya minal ahadisil maudhu'ah wa ma la yasih ghaira qalil. Yang mengucapkan Imam Ibnul Jauzi, Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin hadis-hadis yang maudhu'ah, palsu, dan yang tidak sahih ghaira qalil, tidak sedikit, artinya banyak. Kemudian kata beliau, wasababu dzalik qillatu ma'rifatihi bin naql. Sebabnya kenapa? Karena beliau sangat sedikit ilmunya tentang an-naql, tentang al-hadis, tentang as-sunnah. Beliau terlalu sibuk dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya, sampai ya, tidak belajar banyak ilmu al-hadis. Falaitahu aradatilkal ahadis alaman ya'rif. Alangkah baiknya, kata Ibnu Jauzi, kalau beliau mau memaparkan, menanyakan hadis-hadis dalam kitab tersebut kepada yang ahlinya. Ya, wa inna ma naqala naqla hatibilail. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali kalau menukil hadis-hadis dalam kitab, ya, atau meriwayatkan hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu seperti pencari kayu bakar di kala malam hari. Ini istilah ulama kalau mensifati orang yang asal-asalan ngambil, ya, atau menposting lah sudah, atau apa yang semisal dengannya. Hatibulail, seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Kalau zaman dulu kan nggak ada senter, nggak ada HP, ada senternya kan. Maka apa? Ya asal-asalan. Ya, kelihatannya kayak kayu bakar, namun ketika dipegang ternyata ular misalnya. Ya, ketika dipegang ternyata kotoran hewan misalnya. Itu ibaratnya apa? Orang-orang yang asal-asalan dalam mengambil ilmu, dalam meriwayatkan ilmu, dinamakan hatibulail. Itu ibaratnya kata Ibnu Jauzi, Abu Hamid Al-Ghazali, ya, hatibulail.
Wa kana ba'dun nas syughifa bi kitabil ihya fa'alamtuhu bi uyubihi tsumma katabtuhu lahu. Sebagian orang ada yang, kata Ibnu Jauzi ini di abad-abad ke-6 Hijriah tadi, banyak orang-orang yang sangat fanatik luar biasa kepada kitab Ihya Ulumuddin. Lalu aku pun, kata Ibnu Jauzi, mengabarkan kepada tentang kesalahan-kesalahan di kitab tersebut. Kemudian dalam ungkapan yang lain, kata Ibnu Jauzi lagi dalam kitabnya Saidul Khatir halaman 374, wa ra'aitu fi kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali min hadza ma yudhish min at-takhlid fil ahadits wa tawarikh fajama'tu min aghalitihi fi kitab. Aku melihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali apa yang sangat amat parah dari mencampur adukkan antara hadis-hadis sejarah, dan aku telah mengumpulkan kesalahan-kesalahannya dalam kitab yang khusus. Kemudian kata beliau juga dalam kitab Talbis Iblis, sekali lagi masih ucapan Ibnu Jauzi, beliau banyak sering mengkritik Al-Ghazali ini dalam kitab-kitab beliau. Dalam kitab Talbis Iblis halaman 186, Ibnu Jauzi mengatakan, wa jaa Abu Hamid Al-Ghazali fasannafa lahum kitab Al-Ihya ala tariqatil qaum wa mala'ahu bil ahadisil batilah wa huwa la ya'lam butlanaha. Abu Hamid Al-Ghazali beliau menulis kitab Al-Ihya dan memenuhi kitab tersebut dengan hadis-hadis yang batilah. Ini yang mengkritik bukan kita sekali lagi yang mengkritik ulama, dan beliau juga pakar hadis. Bahkan Ibnu Jauzi punya kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Di sini diantaranya beliau mengkritik kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya kata beliau Abu Hamid Al-Ghazali memenuhi kitab tersebut dengan hadis-hadis yang batil, sedangkan beliau tidak tahu akan kebatilannya, kepalsuannya. Wa takallama fi ilmil mukasyafah, dan beliau juga berbicara tentang ilmu kasyaf ala tasawuf, yaitu ilmu penyingkapan. Bahwasanya apa? Mereka terkadang bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau langsung diberikan wahyu, bisa langsung telepon dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu kasyaf, sampai detik ini masih apa? Bergentayangan. Itu ilmunya mereka. Nah, wa kharaja an qanunil fiqh, dan seterusnya. Masih banyak lagi beliau mengatakan dalam kitabnya yang keempat, Mukhtasar Minhajul Qasidin, fa'lam anna fi kitabil Ihya afat la ya'lamuha illal ulama. Ketahuilah bahwasanya dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak kesalahan-kesalahannya yang tidaklah yang mengetahuinya kecuali al ulama. Wa aqalluha al ahadisul batil al maudu'ah. Minimal, ini minimal. Kesalahannya banyak hadis-hadis yang batil. Ini yang minimal. Ganio yang apa? Yang maksimalnya itu parah tadi. Ilmu kasyaf dan seterusnya. Taib. Ini sekali lagi di antara kritikan Ibnu Jauzi yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Kemudian sudah kita sampaikan juga ucapan An-Nawawi, namun tidak apa-apa kita baca lagi biar lebih mantul tentang salat raghaib yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Beliau mengatakan, hiya bid'atun qabihatun munkaratun. Itu bid'ah yang mungkar, yang asyaddal ingkar, yang sangat luar biasa mungkarnya. Lagi yang mengatakan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang merupakan juga salah satu ulama rujukan mereka. Terkadang mereka baca seperti ini, namun sebagaimana orang-orang al-Yahud tahu al-haq, namun menyembunyikan al-haq, terkadang tidak mau mengikuti al-haq tersebut. Summa qala wala yughtar bi katsatil fa'ilin laha fi katsirin minal buldan. Tidak boleh tertipu dengan banyaknya yang melakukan salat raghaib di kebanyakan negeri kaum muslimin, wala bi kauniha madhkura fi kutil qulub au Ihya Ulumuddin, dan tidak boleh tertipu dengan salat tersebut meskipun disebutkan di antaranya dalam kitab Ihya Ulumuddin.
ya fa innaha bid'atun batilah, ya bahwasanya itu adalah bid'ah yang batilah. Kemudian kita baca lagi ucapan Imam Az-Zahabi, ya Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang wafat tahun 748 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid 19 halaman 339, amal ihya fa fihi minal ahadisil batila jumlatan. Dalam kitab Al-Ihya, di dalamnya ada hadis-hadis yang batilah atau gerombolan hadis-hadis yang batilah. Ya wa fi khairin katsir, meskipun tetap ada kebaikannya, ya. Laula ma fi min adab wa rusum wa zud min taraikil hukama wa munharifi sufia nasallahu ilman nafi'ah. Kata beliau, seandainya di dalamnya tidak ada masalah adab-adab dan yang berkaitan dengan zuhud, maka tadi yang isinya adalah kebatilan. Cuma sekali lagi di sini para ulama memuji dari salah satu sisi saja, yang lainnya banyak apa? At-Tamatu al-Kubra. Kemudian beliau mengatakan, ila anqala mu'arridan wa iyyaka wa ra'badil falasifa. Ini ucapan Al-Ghazali, hati-hati dari pendapat para penyembah kelompok filsafat, dan seterusnya. Kemudian ucapan As-Subki yang hidup abad ke-8 Hijriah, meninggal tahun 771 Hijriah. Beliau mengatakan, wa hada faslun jama'tu fihi jami'a ma waqa'a fi kitab al-ihya minal ahadits allati lam ajid laha isnadan. Ini adalah fasal yang aku kumpulkan di dalamnya semua apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dari hadis-hadis yang tidak aku temukan sanadnya. Ya, ini sekali lagi kritikan para ulama yang selayaknya betul-betul mereka sadari. Wallahu ta'ala alam. Intinya tadi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di akhir hidupnya, Abu Hamid Al-Ghazali menyadari akan kesalahan beliau, sehingga beliau pun menyibukkan di akhir hayatnya dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian kata penulis, wa qala Syekhul Islam kama fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, qala Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, aktsarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Orang yang banyak keraguannya ketika meninggal dunia adalah ahlul kalam. Ini pengakuan dari tokohnya ahlul kalam yang sudah menjadi korban ilmu kalam, menyadari dan mengikrarkan orang yang paling banyak keraguannya itu tentang al-aqidah, apalagi tentang al-ilahiyah adalah ahlu al-kalam. Sekali lagi, ini pesan beliau agar jangan sampai umat Islam mengikuti ahlu al-kalam. Meskipun sekali lagi sudah kita sampaikan, beliau ahlul kalam di awal-awal kehidupan beliau sebelum meninggal dunia. Wa qala rahimahullah, wa hada Abu Hamid Al-Ghazali, masih dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa hada Abu Hamid Al-Ghazali ma'afarti zakai wa ta'alluhihi wa ma'rifati bil kalam wal falsafa wa suluki tariqa zuhdi wa riyadha wa tasawuf yantahi fi hadil masail ilal waqaf wal hayrah. Abu Hamid Al-Ghazali meskipun sangat luar biasa kecerdasannya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menyimpang secara asal terkadang mereka punya IQ yang tinggi. Cuma sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan yang luar biasa. IQ paling tinggi berapa sih? Berapa yang paling tinggi? Nggak tahu. 200 berapa? Ini mungkin 300 lah, sudah kita kasih 300 sudah. Ya, sudah luar biasa. Namun kata beliau, namun mereka tidak diberikan kemurnian, kesucian dalam al-aqidah.
Ya, maka jangan tertipu. Ini sekali lagi ucapan yang sangat berharga, menjadi prinsip bagi kita. Kadang ada orang secara akademik, secara IQ tadi luar biasa cerdasnya. Mungkin hafal Al-Quran, hafal hadis, sahabat, halaman-halaman dan sebagainya. Jangan kita tertipu, wah dan seterusnya. Lihat akidahnya bagaimana, lihat bagaimana manhajnya. Ini para ahli kalam lebih dari mereka, IQ-nya luar biasa. Utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan yang luar biasa, namun tidak diberi apa? Kesucian dalam akidah, kesucian dalam manhaj. Kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh filsafat sampai detik ini, tokoh filsafat di negeri kita secara apa? Akademik mungkin mbahnya profesor, tapi apa tadi? Mulhid, kafir, apalah artinya? Ini sebagaimana kata Syekhul Islam juga, utu zakaan walam yutu zakaan. Maka ini prinsip bagi kita. Yang hak, yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang perlu diistimewakan, yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Kalau punya kecerdasan, kepintaran, plus dia di atas akidah shahihah, manhaj yang benar, nurun ala nur. Namun kalau kecerdasan, meskipun tadi gelarnya mbahnya profesor, apa artinya kalau akidahnya menyimpang dari akidah salaf? Di antara di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau Abu Hamid Al-Ghazali diberikan kecerdasan yang luar biasa. Dan beliau memahami ilmu kalam filsafat, berbagai macam keilmuan beliau kuasai. Namun dalam masalah akidah, masalah terutama tauhid asma wa sifat, beliau banyak kebingungan. Sekali lagi, karena memang akal bukan segala-galanya, terutama dalam masalah al-aqidah. Wa yuhilu fi akhiri amrihi ala tariqati ahli al-kashf wa in kana ba'da dzalik raja' ila tariqati ahli al-hadis. Dan pada akhirnya beliau dari ahlul kalam menjadi ahlul tasawuf, namun di akhir hayatnya beliau bertobat, rujuk kepada ahli hadis. Wa sannafa iljamal awam an ilmil kalam. Dan beliau pun menulis kitab judulnya Iljamal Awam, kalau mungkin bisa diartikan mencegah, menghalangi, melarang orang awam dari ilmu kalam. Artinya apa? Ini bentuk taubatnya beliau dari ilmu kalam. Beliau banyak menulis hukum masalah, bantahan kepada filsafat. Namun terkadang beliau juga masih mengikuti ilmu kalam, ilmu filsafat. Kedua di akhir hayat beliau tadi. Wa qala al-allama Ibnu Qayyim rahimahullah fi i'lamil muwaqqi'in an rabbil alamin. Sekarang ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qala Abu Hamid Al-Ghazali. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali, as-shawab lil khalaf suluku maslakis salaf fil imanil mursal wa tasdiqil mujmal wa ma qalahu Allah wa rasuluhu bila bahsin wala taftish. Ibnu Qayyim menukil ucapan Abu Hamid Al-Ghazali yang benar bagi orang-orang yang belakangan untuk mengikuti jalannya salaf. Ini sekali lagi pengakuan, pernyataan, ikrar beliau yang benar ikut ajaran salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, dan juga yang mengikuti jejak mereka. Sekedar tambahan, dan sudah kita sampaikan nggak salah di beberapa kajian atau mungkin di sini juga, kita mengatakan manhaj salaf manhaj yang hak. Kemudian ada dari golongan mereka mengatakan, iya benar manhaj salaf yang hak. Cuma Wahabi itu ikutnya Ibnu Taimiyah, ikutnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini sudah kita bantah berkali-kali. Dari kajian kitab akidah Imam Syafi'i sudah kita bawakan berbagai macam kitab-kitab ulama sebelum dua ulama tadi, Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu pun sebetulnya kita ikuti mereka karena mereka ikut manhaj as-salaf. Coba kalau mereka mau objektif, teliti kitab Al-Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab punya akidah ahli sunnah wal jamaah. Coba bandingkan dengan kitab-kitab salaf, Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Muzani.
Coba tunjukkan kepada kita mana perbedaannya. Ya. Namun itulah ahlul bidah terkadang ingin untuk menipu umat, berdusta. Padahal kadang mereka paham betul. Kita bukan hanya ikut Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahab. Kita kitab-kitabnya ya dari kitab Ushulus Sunnah Imam Al-Humaidi, murid langsung dari Imam Syafi'i, Imam Muzani, Syarh Sunnahnya, Syarh Sunnah, Bab Usul Sunnah. Mereka nggak pernah bahas kitab-kitab tersebut. Dan itu kitab-kitab akidah ijma'nya salaf. Ya. Mereka mengakui salaf itu sahabat tabi'in dan tabi'in. Kitab-kitab yang kita ajarkan, Ushulus Sunnah Imam Ahmad misalnya, itu adalah ringkasan dari akidahnya para salaf. Makanya beliau di awal kita mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami yaitu mengikuti ajaran para sahabat. Itu ikrar dari beliau. Apa yang beliau sampaikan dalam kitab Ushulus Sunnah hakikatnya akidahnya para sahabat. Ya, dan ini juga yang dinukil oleh murid beliau Harb Al-Karmani dalam kitab Ushulus Sunnah juga. Beliau menukil akidahnya salaf. Ya, cuma begitulah ahlul bidah kadzabun. Ya, dituduh kita hanya mengajarkan buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Bahkan dalam pengalaman dalam dakwah kita yang lebih banyak kita ajarkan kitab-kitab as-salaf dibandingkan dua ulama tersebut. Namun kalaupun kita mengajarkan kitab mereka karena mereka mengikuti manhaj salaf. Tunjukkan mana bedanya mereka dengan ulama salaf terutama dalam masalah al-aqidah. Mereka punya kitab akidah wasitiyah Syekhul Islam. Demikian juga dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dan dua-duanya pernah kita ajarkan kitab-kitab akidah mereka. Dan kita juga mengajar kitab-kitab ulama-ulama salaf jauh sebelum mereka. Tidak ada bedanya. Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Ushulus Sunnah Imam Al-Humaidi. Ya, namun itulah terkadang ahlul bidah mereka seperti orang al-Yahud, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, tahu kebenaran namun tidak mau mengikuti kebenaran, bahkan menutupi kebenaran tersebut, takut tidak diikuti pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillah. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, yang benar bagi orang yang belakangan al-khalaf mengikuti jejak as-salaf. Terutama dalam akidah, kata beliau fil iman, tentang masalah al-iman, wallah al-mursal, yang berkaitan dengan iman dengan rukun-rukunnya yang 6, membenarkan semua iman tersebut dengan rukun-rukunnya, dan apa yang difirmankan Allah, disabdakan oleh Rasul bila bahs, tanpa ditakwil-takwilkan, tanpa ditanyakan bagaimananya, tetapkan apa adanya, amiruha kamajat. Ini ucapan hak yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, ini untuk para pengikut beliau agar rujuk kepada ajaran salaf. Dan contoh, kita lebih mengikuti salaf dibandingkan mereka, terutama dalam tauhid asma wa sifat. Dalam makna istawa alal ars. Selalu kita dengungkan istawa, kata Abul Aliya Mujahid, demikian pula kata Abdullah Abbas, artinya ala wartafa. Ini yang kita ajarkan, itu ucapan salah. Mana dari golongan mereka yang mengartikan istawa adalah ala wartafa. Intinya sekali lagi, ini manhaj salah. Ini yang kita ikuti. Kita bukan sekedar gembar-gembor salaf-salaf. Betul-betul kita telusuri jejak mereka, terutama dalam bab al-aqidah. Kemudian kata Abu Hamid Al-Ghazali lagi, ini ucapan Abu Hamid Al-Ghazali, wa qala fi kitab At-Tafriqah. Beliau berkata dalam kitab At-Tafriqah, kalau lengkapnya Faisal Tafriqah bainal Islam wa Zandaqah, bedanya Islam dengan zindik atau ilmu filsafat dan yang semisalnya. Al-haqqu al-ittiba wal kafu an taghyiriz dhahir ra'san. Yang benar itu mengikuti apa kata qala Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan dari merubah-rubah redaksi atau dohirnya ayat ataupun hadis. Ini sekali lagi ucapan hak yang wajib bagi pengikut beliau untuk ikut. Ketika Allah mengatakan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekala wajh Rabbmu selayaknya ikut ya manhajnya Abu Hamid Al-Ghazali menetapkan secara dohirnya tanpa dirubah-rubah lagi. Wajah diartikan tidak, tangan diartikan kekuatan, nikmat. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, mengikuti yang hak yaitu dengan apa? Tidak merubah-rubah dohir, ya. Wal kafu antaghir dohir, ya, berhenti dari merubah dohirnya nas. Wal hadar an ittiba'i ta'wilat lam yusarih biha sahabah. Ini para pengikut beliau selayaknya melek sadar. Ini ucapan Abu Hamid Al-Ghazali. Kata beliau yang benar itu yang meninggalkan takwil yang tidak pernah dijelaskan, dikatakan, diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Rasul ketika bersabda kepada para sahabat, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita turun ke langit dunia. Para sahabat satu pun tidak ada yang mentakwilkan, tidak ada yang mengatakan yang turun rahmat Allah, yang turun malaikat Allah, perintah, tidak ada. Mereka sami'na wa sadaqna, sebagaimana kata Abu Hamid Al-Ghazali tadi, yaitu mengimani, menetapkan sesuai dengan dohirnya tanpa dirubah-rubah. Yanzilu rabbuna, ya sudah, turun Rabb kami. Ini kata Abu Hamid Al-Ghazali. Wal hadar an ittiba'i ta'wila, dan menjauh dari mengikuti takwil-takwil lam yusarrih biha as-sahabah, yang tidak pernah dijelaskan, dikatakan oleh para sahabat Rasul SAW. Ini yang kita ikuti, ini manhaj kita, dakwah salafiyah. Beda dengan mereka yang apa? Sok meminter. Wah, sekarang kan zamannya sudah beda, perlu orang-orang awam ditakwilkan dan seterusnya. Na'udzubillahi min, ngomentari para sahabat, bahkan ngomentari Abu Hamid Al-Ghazali juga. Wa hasmu babis soal rasan, dan menutup pintu pertanyaan, ya, seperti kaif, ya, bagaimana sifat Allah tersebut. Sudah, samena wa sadaqna, tetapkan apa adanya, nggak usah bertele-tele, nggak usah ngeyel. Wah, kalau kita katakan Allah istiwa di atas ars, tinggi di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars, berarti ars lebih besar. Na'udzubillah, tidak ada para sahabat yang ngeyel seperti itu. Wazajar an khatfil kalam wal bahth, dan yang benar kata Abu Hamid Al-Ghazali, ya, tidak mendalam-dalami, tidak belajar ilmu al-kalam. Ya, sekali lagi ini ucapan dari orang yang memang sudah betul-betul paham bagaimana kesesatan, kegelapan dalam ilmu al-kalam. Ila anqal wa minan nas man yubadir ila ta'wil dhannan la qat'an. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, sebagian orang terkadang mentakwil hanya berupa prasangka, tidak memastikan. Fa in kana fata hadal bab wa tasrih bi yuaddi ila tashwishi qulubil awam buddi asahibuhu. Kalau dia membuka pintu takwil ini dan menjelaskannya dan menjadikan orang-orang awam itu tersesatkan, maka buddi asahibu, dibid'ahkan pelakunya. Jadi yang ngomong bid'ah-bid'ah bukan hanya Wahabi, Abu Hamid Al-Ghazali juga apa? Ya, suka demikian. Kemudian kata beliau lagi, wa kullu man lam yu'thar anis salaf dzikruhu wa ma yata'allaq min hadzal jinsi bi usulil aqaid muhimma fayajibu takfiru man yughayyir dhawahir bi ghairi burhan qati'in. Dan setiap yang tidak pernah diriwayatkan dari para salaf dan apa yang berkaitan dengan usulul akidah, prinsip-prinsip akidah, maka wajib dikafirkan orang yang merubah dohir nas tanpa bukti yang nyata. Jadi yang mengajarkan takfir bukan Wahabi, Abu Hamid Al-Ghazali. Ini wallahu alam, ya, beliau juga banyak dalam ungkapan-ungkapan yang lain membantah kelompok al-batiniyah. Ya, kalau mau diperinci lagi kata para ulama juga, takwil itu ada level-levelnya. Takwil yang batil, ya, maksudnya takwil yang batil, kita mengatakan secara global takwil ada dua, sama dengan tafsir. Ada tafsir yang sahih, yang sesuai dengan manhaj salaf, yang sesuai dengan tafsir salaf.
Ya, karena takwil itu diantara maknanya juga apa? Tafsir. Ya, ini sekali lagi harus antum pahami. Takwil secara umum itu sama dengan tafsir. Tafsir ada dua, tafsir yang hak, tafsir yang apa? Batil. Takwil juga demikian. Ada takwil yang hak, ada takwil yang apa? Batil. Takwil yang hak yaitu takwil tafsir yang sesuai dengan takwil tafsir salaf. Paham? Ini nggak usah dibahas lagi. Yang dibahas sekarang takwil yang batil ada dua. Kata beliau, ada yang pelakunya langsung dibid'ahkan, ada yang bisa langsung dikafirkan. Meskipun ini hukum secara umum, bukan menunjuk si B, si C-nya. Paham ya? Kata beliau, kalau takwilnya ini berkaitan dengan usulul akidah, ya wallahualam, beliau mencontohkan dalam ungkapan yang lain tentang takwilnya kelompok al-batiniyah. Karena beliau juga banyak membantah kelompok al-batiniyah dari kelompok Syiah Rafidah. Bahkan sudah pernah kita sampaikan di sini, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya Abu Hamid Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Ya, karena 3 alasan. Di antaranya karena Ibnu Sina meyakini qidamul alam. Alam itu ada dengan sendirinya, dengan teori-teori apa? Filsafatnya mereka. Ini. Yang kedua, karena tidak meyakini adanya kebangkitan manusia di hari kiamat atau ma'ad al-jusmani. Kemudian yang ketiga, dikafirkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali karena Ibnu Sina mengingkari ilmunya Allah tentang apa? Perincian segala sesuatu. Allah hanya mengetahui secara global, perinciannya Allah tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya Abu Hamid Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina karena apa? 3 penyimpangannya dalam usulul aqaid. Paham? Ya, jadi sekali lagi Abu Hamid juga mengajarkan apa? At-takfir kepada memang yang layak untuk dikafirkan. Bukan ini karangannya Wahabi pertama kali. Ini sudah apa? Sejak dahulu kala. Intinya takwil ada 2. Takwil yang bisa pelakunya keluar dari Islam. Terutama tadi takwil-takwil yang kata beliau merubah zahir tanpa sama sekali ya bukti ataupun pendukung secara nas, secara akal ataupun secara al-urf. Itu utama takwilnya kelompok al-batiniyah. Syekh Muqbil bin Hadi dalam kitab beliau apa yang sudah kita pernah ajarkan di Mahadul Kautsar? Hadhihi aqidatuna wa da'watuna di muqaddimah. Ya, Syekh Muqbil bin Hadi gurunya penulis kitab ini, ya Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafizahullah taala wa rahimallahu Syekh Muqbil. Beliau menjelaskan bahwasanya kelompok Syiah Batiniyah mereka punya takwil-takwil yang jauh dari apa? Al-Qur'an, dari ayat, dari hadis, bahkan dari akal yang sehat. Contohnya fadbahu Baqarah, sembelihlah Baqarah. Kata kelompok Syiah Batiniyah qatalahumullah, Al-Baqarah adalah Aisyah. Apa hubungannya? Gak ada sama. Lal nas walal akal wala apa al-urf. Gak ada sama sekali. Ini yang kata Abu Hamid Al-Ghazali. Pelakunya apa? Kafir dengan takwilnya tersebut. Paham? Yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Atau juga kata Abu Hamid Al-Ghazali, kelompok Syiah Batiniyah. Makanya dinamakan Syiah Batiniyah. Di antaranya karena apa? Mereka ini punya tafsir dohir, tafsir batin. Alhamdulillah kita dulu pernah di Jamiah Islamiyah belajar tentang kelompok-kelompok Syiah Batiniyah dengan berbagai macam sektanya. Dinamakan Syiah Batiniyah karena mereka punya tafsir dohir dan batin. Contoh, aqimus shalah. Apa artinya? Tafsirnya apa secara umum? Ini orang yang waras Muslim demikian. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Kata mereka, oh iya itu tafsir yang dohir. Namun batinnya beda, tafsir batinnya beda. Aqimul imamah, dirikanlah al-imamah. Imam-imam apa? Mereka. Ini sekali lagi apa? Tafsir ala batinnya. Di antaranya juga Allahu Ahad. Bukan artinya sebagaimana dipahami oleh kaum muslimin. Allah yang Maha Esa. Ya, rububiyah, uluhiyah dan asma sifatnya bukan. Namun kata mereka Allah yang menciptakan al-wahdah, satu.
Atau kalau mungkin versi kelompok wahdatil wujud, arti Allahu ahad, ya, ma min maujudin fil wujudi illa wujuduhu. Ahadiyatul wujud kata mereka. Ini diantaranya tafsirnya Said Qutb. Bahwasanya Allahu ahad artinya tidak ada yang wujud di wujud ini kecuali wujud Allah. Artinya apa? Semua makhluk yang ada ini pada hakikatnya adalah apa? Wujudnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dinamakan dengan takwil yang apa? Kufur akbar. Paham? Meskipun ahlu sunnah punya kaidah sendiri masalah mengkafirkan personnya. Paham ya? Nah, adapun yang takwil yang bid'ah, ya seperti tadi, mentafsirkan, mentakwilkan tangan Allah dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sekali lagi, ini yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Wa qala aidan, kullu man lam yahtamil ta'wil fi nafsihi wa tawatara naqluhu wa lam yatasawwar an yakuma ala khilafi burhanun fa mukhalafu takdibun mahdhur. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Abu Hamid Al-Ghazali tentang rujuknya beliau dari ilmu kalam kepada manhaj atau akidah salaf. Beliau berkata, kullu man lam yahtamil at-ta'wil fi nafsihi wa tawatara naqluhu wa lam yatasawwar an yakuma ala khilafi burhanun fa mukhalafatuhu takdzibun mahdun. Setiap takwil yang tadi jauh dari ayat, ya, bukan tafsir ayat dengan ayat, jauh dari tafsir ayat dengan hadis, jauh bahkan dari sisi bahasa, ya, nggak masuk sama sekali isinya takwil tersebut. Seperti tadi, takwilnya kelompok Syiah Batiniyah, Baqarah ditafsirkan dengan Aisyah, naudzubillahi min dzalik. Ya, aqimus shalah, dirikanlah kepemimpinan. Demikian seterusnya. Ya, saenak udilide pokoknya mentafsirkan, ya. Ini sekali lagi kata beliau, walam yatasawwar an yakuma ala khilafi burhanun fa mukhalafatu takdzibun mahdud. Maka itu adalah apa? Bentuk pendustaan yang murni. Wa ma tataraka ila ihtimalu ta'wil walau bimajazin ba'id fa in kana burhanu qati'an wajabal qawlu bihi. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau seandainya takwil itu masih ada sisi, ya, dari sisi bahasanya, ya, kemudian apa? Dan itu betul sesuai dengan penafsiran tentunya as-salaf, maka wajib untuk apa? Diterima. Selama itu ada apa? Bukti burhanu, ada penjelasan bukti dari tafsir yang sahih dari tafsir para ulama salaf, maka wajib untuk diterima. Wa in kana al-burhan yufidu dhannan ghaliban wala ya'dhum dararuhu fid din fahuwa bid'atun. Namun kalau tafsir takwil tersebut menyelisihi tadi penafsiran yang hak, entah tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, penafsiran salaf, dan itu banyak madharatnya, meskipun ini syarat-syarat yang tidak kelihatan madharatnya, sebetulnya ya tetap salah. Paham? Cuma ini syarat yang wallahu alam, ya. Wa in abu madharu fiddin fahuwa kufrun. Ini ucapan, ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Kita tidak wallahu alam memastikan akan kebenarannya, cuma intinya tadi kalau takwilnya seperti tadi, takwil ala Syiah Batiniyah atau akidah wahdatil wujud, jelas itu takwil yang apa? Kufur akbar, ya. Kalau yang di bawah itu levelnya masih derajat bid'ah yang dolalah. Qala walam tajri adatus salaf bihadil mujadalat. Para salaf tidak pernah ada debat-debat kusir atau mendebat ngeyel terhadap ayat-ayat, hadis-hadis sifat diantaranya. Bal syaddadul qawla ala man yahudu fil kalam. Bahkan salaf sangat keras ucapan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti, mendalami ilmu kalam. Maka aneh bin nyeleneh kalau ada yang mengagumi, ya, Abu Hamid Al-Ghazali kalau masih, ya, mengikuti ilmu al-kalam. Padahal Abu Hamid Al-Ghazali sekali lagi di akhir hayatnya ini ucapan beliau mentahdir dari ilmu apa? Al-kalam. Mereka mengatakan tidaklah salaf pernah apa?
belajar ilmu kalam, bahkan mereka keras dalam mengingkari orang-orang yang mengikuti ilmu al-kalam atau ahlul kalam, wa istaghil bil bahthi was-su'al. Kemudian kata beliau lagi, wa qala aidan al-imanul mustafadu minal kalam dhaif. Keimanan yang diambil, yang bersumber dari ilmu kalam, itu iman yang lemah. Karena memang sumbernya salah. Ya, seperti antum mau membersihkan baju, pakai lumpur lapindo. Bisa bersih tidak? Atau nyuci baju di got, salah ngambil sumber apa? Airnya, malah apa? Malah kotor. Demikian pula mau menambah iman dengan ilmu kalam, semakin apa? Lemah, bahkan bisa apa? Tadi bisa kufur akbar, keluar dari al-iman. Wal imanur rasikh imanul awam al-hasil fi qulubihim fis siba bitawaturis sama. Kata beliau, iman yang kokoh adalah imannya orang-orang awam, yaitu yang di atas al-fitrah as-salimah, yang sudah ada dalam hati mereka sejak kecil, dengan terutama mereka mendengar ayat-ayat, hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Wa ba'dal buluh bi qara'in yata'adzal ta'biru anha. Kemudian setelah dewasa mereka mendapatkan tambahan-tambahan dari tadi ayat-ayat, hadis-hadis tentang terutama masalah tauhid asma wa sifat. Kemudian yang terakhir, qala wa qala syekhuna Abul Ma'ali, berkata guru kami Abul Ma'ali, yahris al-imam ma'amkanahu ala jam'i amatil khalqi ala suluki sabri salafi dalik. Seorang imam, seorang panutan, seorang ustaz, seorang dai, selayaknya antusias untuk menyatukan orang-orang awam mengikuti jejak salaf. Ini sekali lagi perintah, anjuran dari beliau dan juga dari guru beliau agar kaum muslimin mengikuti ajaran salaf. Tapi cuma sangat disayangkan mereka terkadang paham manhaj salaf itu yang hak. Seperti yang kita contohkan tadi, ada potongan video memotong ucapan ana, manhaj salaf itu hak, diakui nggak dibantah. Cuma mereka ngeles kepada tadi, kita ini hanya keluar-keluar saja. Manhaj salaf cuma yang kita ikuti katanya cuma Ibnu Taimiyah dan siapa? Ini adalah dusta. Kalau dia objektif, lihat YouTube kita yang kita ajarkan kitab-kitab salah, usul sunnah Imam Ahmad, usul syarh sunnah Imam Muzani dan sebagainya. Kalaupun tadi kita mengajarkan bukunya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Al-Wahhab, karena mereka mengikuti ajaran Walladzina taba'uhum bi ihsan. Maka kita tantang, tunjukkan buktinya mereka berdua menyimpang dari manhaj salaf. Cuma tadi tahdirnya secara global, nggak mengikuti manhaj salaf. Padahal sekali lagi mereka paham yang hak manhaj salaf, cuma mereka tidak mau rujuk sebagaimana Al-Ghazali. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.